Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di Haifat. Panggilan saya 10030119202. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum menurut pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam pengembangannya perlu berbagai hal dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Apabila kurikulum itu diibaratkan sebagai bangunan, maka fondasi bangunan itu harus kokoh dan kuat. Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya diperlakukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para perkembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan seperti sekolah. Menurut Robert S. Davis mengemukakan 4 landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu philosophy and the nature of knowledge, sociality and culture, the individual, and learning theory. Oleh karena itu, landasan pengembangan kurikulum ini intinya akan membahas 4 jenis landasan tersebut, yaitu landasan filosofis, psikologi, sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis itu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri. Asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perusahaan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. Psikologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidik, sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada 3 teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. 3. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik harus berimplikasi pada program didik yang akan dikembangkan. 4. Landasan ilmiah dan teknologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi yang bersifat hardware maupun software, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.